Penelitian yang ketiga, ini pemberian ekstrak cecendet dosis 3 kali 250 mg selama 12 minggu. Ini sebagai terapi adjuvan. Terapi adjuvan itu terapi pelengkap, jadi ada obat untuk autoimunnya, ini jenis skleroderma yang kulitnya mengeras tadi ya, ditambahkan dengan memberikan cecendet. Ternyata pada orang-orang yang obatnya ditambahkan cecendet menunjukkan perbaikan kelainan kulit atau fibrosis kulit yang lebih baik gitu ya. Jadi penyembuhannya lebih bagus hasilnya dengan menambahkan cecendet. Jadi cecendet ini di dunia kedokteran itu bisa diberikan bersamaan dengan obat-obat dokter ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih cecendet ini diolah? Nanti Ibu Dewi akan cerita karena Ibu Dewi yang pakar di bidang ini ya. Nah, ini secara garis besar ya, cara konsumsinya harus diolah dulu ya. Nah, jadi pengolahan cecendet itu tapi bisa dikonsumsi segar juga ya. Ini kalau diolah ya, caranya dipanen dalam kondisi matang ya. Jadi buah cecendet yang belum matang itu khasiatnya sangat-sangat rendah. Jadi harus yang betul-betul sudah matang ya. Kemudian setelah dipetik dari pohonnya itu segera masuk dalam tahap pengolahan selanjutnya, yaitu dikeringkan. Nah, maksimum 4 jam setelah dipanen. Jadi jangan buah cecendetnya dibawa ke rumah, kemudian ya nanti kalau sempat 2 hari 3 hari baru diolah. Nah, itu khasiatnya sudah menurun, teman-teman ya. Maksimum 4 jam. Jadi dalam kondisi segar harus sudah diolah dengan pengeringan ya. Nah, pengeringannya ini dengan suhu rendah. Jadi nggak boleh di oven gitu ya. Suhunya biasanya di bawah 60 derajat ya. Terus kadar air setelah pengeringan itu di bawah 10 derajat, 10% ya. Jadi dengan kadar air di bawah 10%, maka cecendet yang sudah diolah ini akan tetap berkhasiat sama seperti waktu segarnya dan bisa disimpan selama 2 tahun tanpa rusak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cecendet ini tidak boleh dijemur ya, karena kalau dijemur habis dipetik gitu ya misalnya, kemudian dijemur maka banyak kandungan bahan aktifnya yang akan rusak terkena sinar ultraviolet pada waktu dilakukan proses penjemuran ini ya. Jadi meskipun ya pakai sinar mataharinya banyak, gratis lagi sinar mataharinya, tapi kandungan nutrisinya sudah banyak yang rusak ya, sehingga cecendetnya tidak berkhasiat lagi gitu ya. Nah, kemudian sekarang konsumsinya bagaimana? Bisa dikonsumsi dalam bentuk segar ya, bisa, atau dalam bentuk ekstrak. Ini sudah diolah di farmasi ya, ekstrak, atau konsumsi dalam bentuk teh ya. Nah, teman-teman kalau yang konsumsi dalam bentuk teh ini, teman-teman konsumsi sehari 2 kali ya. Ini saya ambil contoh teh golden berry atau ciplukan atau cecendet ya yang diproduksi oleh Garuti ya, yang dimiliki oleh Ibu Dewi ya. Nah, jadi dikonsumsi sehari 2 kali ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat. Makasih. Terima kasih paparannya Dr. Edi. Hari ini kita bisa belajar banyak lagi tentang autoimun ya. Teman-teman, saya sebagai pengacara di sini atau MC juga hari ini mendapatkan banyak sekali informasi yang baru. Padahal saya sendiri sudah berkali-kali mengikuti paparan tentang autoimun. Tapi pada pagi hari ini saya mendapatkan banyak lagi informasi-informasi yang bagus dari Dr. Edi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan juga pengalaman dari Ibu Hermin, atau biasa kami panggil Ibu Dewi ya, bagaimana Ibu Dewi mengolah cipluan, cecendet, dan golden berry ini untuk memberikan manfaat yang optimal. Karena apabila proses pengolahannya itu kurang tepat, tidak punya manfaat yang optimal ya. Baik, Ibu Dewi sebagai pemilik Garute, kami persilahkan.
kasih ya yang sudah hadir di acara kita ini. Di sini saya akan cerita tentang pertama kali saya didiagnosis autoimun. Saya didiagnosis pada tahun 2019 akhir ya, waktu itu saya di Bandung waktu itu, sebelum ketemu Dokter Edi nih waktu itu, karena ketemunya belakangan sama Dokter Edi. Saya didiagnosis autoimun Sjogren syndrome waktu itu. Saya juga kaget ya teman-teman, karena baru mendengar autoimun, baru dengar nih kayak gimana apa gitu ya, bingung saya. Kemudian memang nggak langsung terdiagnosis ya waktu itu. Saya juga sebelumnya pernah berobat ke dokter umum, dokter dalam, cuma nggak ketemu, nggak terdiagnosis gitu ya. Nah, karena yang saya alami kan demamnya ringan, cuma lama gitu. Demam ringan, kemudian saya mengalami gejala autoimun pada umumnya, seperti rambutnya rontok, terus juga Sjogren syndrome ini menyerangnya yaitu di kelenjar penghasil cairan, teman-teman. Jadi misalnya di mata gitu ya, kalau mata saya itu terasa seperti ada pasir, padahal bersih matanya, tapi kering gitu karena kelenjar penghasil cairannya terganggu oleh autoimun ini. Kemudian gejala lainnya yaitu mengganggu ke kelenjar di ludah, air ludah. Kelenjar air ludahnya terganggu, jadi mulut tuh kering, jadi harus sering minum. Terus saya juga kesulitan bicara, terus terang. Saya jarang sekali bicara di grup ini. Kalau ada acara KTB UKM ini jarang bicara. Kenapa? Karena saya agak kesulitan bicara, terus terang. Tapi sama Dokter Edi itu saya dipaksa buat bicara gitu, belajar bicara supaya lancar lagi gitu bicaranya. Tidak ini keluh gitu, kalau bahasa Sundanya cadel atau nggak jelas, pronunciasinya nggak jelas itu diantaranya ya. Kalau Sjogren syndrome. Kemudian yang lainnya adalah selain juga mengganggu kelenjar cair yang lainnya, yaitu menyerang juga ke seluruh tubuh sebetulnya. Misalnya sendi kita juga sakit, badan juga lemas gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian waktu itu saya dikasih juga obat autoimun gitu ya, vitamin D juga dikasih. Cuma waktu itu saya merasa kok masih lemas ya badan itu. Padahal semua obat saya udah minum, makanan juga bagus-bagus itu yang berprotein, yang bergizi gitu ya. Cuma badan saya tuh masih lemas aja gitu. Kemudian waktu itu saya ada saran dari profesor juga di Kota Bandung ya, menyarankan bahwa ini CCNet bagus loh. Kemudian saya kan dari Kota Garut ya, teman-teman. Di Garut kan banyak juga CCNet atau ciplukan ini. Nah, teman-teman kita tunggu sebentar ya. Beliau menyarankan saya untuk coba. Lanjut Dewi. Waktu itu saya coba dan rasanya tuh luar biasa, teman-teman. Yang saya rasakan luar biasa sekali setelah saya meminum rebusan dari pohon cecendet ini. Yang pertama saya minum itu adalah dari daun, buah, akar, dan juga batangnya. Semua saya rebus waktu itu ya, teman-teman. Saya belum mengolah cecendet ini dari buahnya. Waktu itu belum ya. Saya coba dulu direbus, saya minum pagi dan sore. Hasilnya luar biasa sekali, teman-teman. Yang waktu itu lemas tiba-tiba ya memang drastis ya, memang sangat instan gitu terasanya. Badan tuh jadi segar, demamnya hilang, kemudian badan tuh jadi enak gitu ya. Badan enak, terus bertenaga ya, kita ada gairah lagi untuk hidup soal kayak gitu ya, teman-teman. Saya pikir ini luar biasa sekali tanaman ini ya. Sebetulnya dari dulu udah tahu sih yang nama CCNet ini, udah tahu. Kadang di halaman rumah juga tumbuh gitu ya. Cuma karena kita nggak tahu aja khasiatnya, kalau dibuang begitu saja. Tapi setelah tahu ini ya kita jadi lebih mencintai dan malah saya juga menanam di rumah sebagian, cuma nggak, karena suhu di tempat saya agak panas jadi nggak terlalu banyak juga.
cacadet ini tumbuhnya di dataran tinggi ya teman-teman. Jadi harus yang bersuhu dingin sekitar 1.500 sampai 2.000 mdpl. Jadi di daerah pegunungan tumbuhnya seperti itu. Bisa juga sih kita kita tanam di sekitar kita, cuma mungkin hasilnya nggak maksimal, bisa tumbuh cuma kecil gitu ya.